5 menit matematika fisika. Hari ini kita akan ngomongin tentang persamaan garis lurus PGL. Tapi secara khusus kita akan ngomongin tentang masih PGL ya. Kita akan ngomongin tentang membuat persamaan garis. Nah, membuat persamaan garis ini cuma ada dua kemungkinan. Ya, kalau soalnya nanti kita diberi satu titik dan ada gradiennya, atau dikasih dua titik. Jadi pendeknya dikasih satu titik atau dua titik nih soal kita, ya. Maka ini akan berbeda cara penyelesaiannya dan mari kita belajar bersama-sama, ya. Kita mulai dulu dari kalau misalnya kita dikasih satu titik, ya. Misalnya contoh soalnya nih, biasanya kalau kita dikasih satu titik tuh misalnya dibilang kayak gini, ya. Buatlah persamaan garis yang melalui minus 1,2 dan bergradien 3 misalnya. Oke. Maka kalau persamaannya yang kita gunakan kalau kita dikasih satu titik, sekali lagi, kalau kita satu titik, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. Y sama dengan mx plus c. Oh, second. Kan persamaan umumnya adalah y sama dengan mx plus c ya. Tapi kalau kita menggunakan ini, kita kalau dikasih satu titik, kalau kita dikasih satu titik, maka kita akan gunakan rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Sekali lagi, Y yang ini dan X yang ini nggak punya angka. Jadi biarin aja Y dan X. Ya. Sedangkan Y1 dan X1 ini adalah titik yang dikasih. Maka di dalam soal ini, yang disebut X1, Y1 itu yang ini. Ya. Ini artinya adalah X1. Ini artinya yang satunya adalah Y1. Gitu kan X, Y. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukin ke dalam rumusnya aja. Misalnya, kita masukin ya. Maka rumusnya tadi ingat, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Maka Y-nya tetap Y. Ya, ini nggak berubah. Y kurang Y1 yang di sini berapa? Oh, adalah 2. M-nya adalah gradiennya. Berapa gradiennya? Oh, gradiennya adalah 3. Maka kita tulis 3. 3 dikali X-nya, ingat X ini tidak pernah punya angka Y dan X ini ya Y dan X saja. X1-nya di sini berapa? Minus 1. Kurang, ingat, rumusnya adalah kurang ya. Maka Y kurang 2 sama dengan 3 dikali X tambah 1. Maka kalau kita lanjutin, maka Y kurang 2 sama dengan distributif 3X tambah 3. Ya. Biasanya dalam bentuk yang eksplisit saja. Misalnya Y sama dengan 3X tambah 3 tambah 2. Jadi Y sama dengan 3X tambah 5. Mau dibuat dalam bentuk ini boleh, bentuk eksplisit, atau kita buat dalam bentuk implisit boleh juga nggak? Boleh. Misalnya berarti kita pindahkan Y-nya ke sebelah kanan. Jadi 0 sama dengan 3X kurang Y tambah 5. Atau kadang-kadang tulisnya gini, 3X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Jadi gini cara kita ngerjain soal yang dikasih satu titik. Sekali lagi ini ada soal yang kalau dikasih satu titik, inilah penggunaan rumusnya. Ya, tadi Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Oke. Nah, tapi gimana kalau misalnya gradiennya pecahan nih? Gitu ya. Misalnya kita punya soal kayak soal 2 ya. Buatlah persamaan garis dari let's say kita mau angkanya berapa ya? Sebentar. Misalnya aja oke, 3,4 deh. Dari misalnya 3,4 dan bergradien gradien misalnya 5/2 gitu. Nah, bagaimana dengan yang macam ini? Maka sederhananya, kalau kita punya soal yang macam ini sebenarnya sama aja. Tinggal masukin ke dalam rumus kita. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jangan lupa, yang disebut X1, Y1 adalah ini. X1, ini Y1. Ya. Dan ingat kembali, Y dan X ini tidak ada angkanya, tetap aja Y dan X. Dan ini adalah gradiennya nanti. Oke ya.
Nah, tinggal kita masukin. Tinggal Y kurang Y1-nya di situ berapa? 4. Sama dengan M-nya gradiennya berapa? 5/2. 5/2 terusnya gini. Tinggal X kurang X1-nya ternyata 3. Nah, bagaimana dengan pecahan macam ini? Biasanya saya gunakan kayak gini. Kalikan saja, 2-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadinya kan mengali ya. 2 kali Y minus 4 sama dengan 5 dikali X minus 3. Maka lakukan perkalian aljabar seperti biasa ya. Distributif. 2Y kurang 8 sama dengan 5X minus 15. Sekali lagi terserah mau bentuknya yang mana. Kalau kita mau buat gini juga boleh ya. Jadi misalnya semuanya pindahkan ke kanan. Jadi semuanya 0. Tinggal 0 sini ya. 5X. Jangan lupa itu positif 2Y jadi minus 2Y. Minus 15. Tulis selalu yang enggak pindah dulu. Baru itu minus 8 jadi plus 8. Atau 0 sama dengan 5X minus 2Y minus 7. Atau kadang-kadang bisa ditulis juga sebagai 5X minus 2Y min 7 sama dengan 0. Jadi gini, kalau kita cari persamaan garis lurus dengan satu titik. Oke, dengan satu titik. Nah, ini bisa di pause dulu, karena kita akan ngomongin tentang bagaimana kita membuat persamaan garis lurus kalau dikasih 2 titik. Ya, sekali lagi, kalau dikasih 2 titik, nanti bagaimana kita mencari persamaan garisnya. Di pause dulu, screenshot. Oke. Sekarang kita belajar sama-sama kalau misalnya kita dikasih 2 titik nih gitu dan kita ditanya persamaan garisnya berapa nih, bagaimana nih persamaan garisnya gitu ya, maka kita harus tahu ada rumus yang berbeda yang kita gunakan. Kalau kita dikasih 2 titik, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Ini kurang ya. Sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nih, supaya kita nggak salah, saya cuma mau ingetin. Ini pasti kalau di atasnya Y1, ini Y1. Kalau X1, atasnya X1. Kita udah tahu nih, kalau misalnya ini nggak Y1, Y1, X1, X1, angkanya beda, berarti kita salah menyusunnya. Ya, kalau angkanya sama, berarti kita benar. Ya, ingetin aja rumus ini sambil dihafal. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Misalnya, ditanyanya adalah buat persamaan garis dari, misalnya kita bilang gini ya. Misalnya, buat persamaan garis dari titik, misalnya min 4,0 dan misalnya 0,2 misalnya aja gitu ya. Maka bagaimana dengan ini? Tinggal kita masukin ke dalam rumus kita. Jadi tadi ingat rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang bagaimana kita nentuin X mana X1, X2, Y1, Y2? Jadi sederhananya biasakan aja. Ini jadi yang pertama ini adalah X1, ini Y1. Ingat, kan ini kan selalu X, Y ya. Jadi X1 ini Y1. Kalau ini X2, ini jadi Y2. Sebenarnya kebalik boleh nggak? Sebenarnya kebalik tuh sama aja gitu sebenarnya. Nanti kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman boleh cobain aja sendiri. Ya pasti hasilnya akan sama. Pasti. Ya. Maka lanjutannya, next kita lanjutin. Berarti Y kurang Y1-nya di sini berapa? Oh, 0. Masukin 0. Tinggal Y2. Perhatikan di sini, oh Y2-nya adalah yang 2 ya, yang di sini nih 2. Berarti 2 kurang, pasti 0. Ingat tadi, angka yang di sini pasti harus selalu sama. Kalau enggak, pasti ada yang salah. Ya, tinggal kurang X. Ingat sekali lagi, X dan Y ini sama seperti yang tadi, kalau dikasih satu titik, ini nih nggak punya angka, Y dan X ini. Biarin aja X dan Y biasa aja. Tulis seperti biasa. Ya, kurang X1. X1-nya di sini berapa? Oh, ini minus 4. Nah, tulis saja. Nah, dan ini adalah X2-nya 0, kurang X1-nya adalah minus 4. Jadi teman-teman lanjutin aja. Y kurang 0, ya Y. 2 kurang 0, ya 0. Ya 2. X kurang minus 4, jadinya X tambah 4. Dan situ 0 minus 4, ya 0 tambah 4. Atau 4 aja nulisnya. Oke?
Dan next habis ini ngapain nih? Apa yang harus kita buat? Maka selanjutnya adalah kali silang. Sekali lagi, next step adalah kali silang. Maka selanjutnya berarti Y dikali 4 sama dengan 2 dikali X tambah 4. Oke ya, Y kali 4 ya 4Y. Sama dengan distributif biasa ya. 2X tambah 8. Maka lanjutannya, kita bisa buat jadi bentuk eksplisit menjadi 2X tambah 8/4. Atau, ini boleh. Atau kita mau buat dalam bentuk pindahin semuanya ke kanan jadi 2X minus 4Y tambah 8. Atau kadang-kadang nulisnya lebih tepat gini. 2X minus 4Y tambah 8 sama dengan 0. Yep, jadi beginilah cara kita membuat persamaan garis. Dari satu titik, dari dua titik. Tolong perhatikan sekali lagi rumusnya. Ya, rumusnya tolong diperhatikan. Dan saya cuma mengingetin, Y dan X ini selalu tidak punya angka. Tetap saja terus Y dan X sama seperti Y dan X yang ada di sini. Ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.